Oke, sebelum kita ngomongin film, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Gua harap kalian semua baik-baik saja. Selamat datang di Review Channel. Di video kali ini, Mimin akan ngomongin film yang berjudul Hear Me. Hear Me adalah film komedi romantis dari Taiwan yang dirilis pada tahun 2009. Dibintangi oleh Eddie Peng sebagai Tian Guo dan Ivy Chenas sebagai Yang Yang. Yang menarik dari film ini adalah hampir semua adegan di dalamnya menggunakan bahasa isyarat. Keren bukan? Baiklah, kita langsung mulai saja. Adegan dimulai di sebuah kolam renang. Terlihat ada seorang gadis cantik yang sedang menyemangati salah satu perenang. Kemudian dia mengabadikan momen itu dengan memotretnya. Beberapa saat kemudian, ada seorang laki-laki bernama Tian Guo sedang mengantar sebuah nasi kotak di kolam renang itu. Karena di depan dia tidak menemukan seorang pun, dia akhirnya langsung pergi menuju area kolam renang dan bertemu dengan gadis cantik tadi bersama kakaknya, yang mana mereka sedang berbicara tapi menggunakan bahasa isyarat. Tian menghampiri mereka yang ternyata mereka berdua adalah orang yang membeli nasi kotak tadi. Gadis cantik itu terlihat kaget karena kemunculan Tian yang tiba-tiba. Kemudian Tian memberi tahu kalau nasi kotak sudah datang dan ada harga khusus untuk pelanggan penyandang tuna rungu. Tian memberitahu dengan bahasa isyarat tentunya. Seperti cinta pandangan pertama, tatapan Tian tidak bisa lepas dari gadis cantik periang itu. Kemudian gadis cantik itu tergesa-gesa pergi meninggalkan kolam renang, yang ternyata dia sudah saatnya untuk bekerja. Dari situlah Tian tahu kalau gadis cantik itu bernama Yang Yang. Namun, Yang yang terburu-buru akan bekerja mengalami kecelakaan. Karena kelakuan mas-mas yang sedang bermain dengan BMX-nya. Tian yang mengetahui itu langsung menolong Yang dan mengantarnya ke rumah sakit. Tidak mau melepaskan kesempatan itu, Tian mencoba meminta kontak Yang dan akhirnya dia pun mendapat kontaknya. Adegan berpindah di toko makanan milik Tian. Di situ Tian dimarahi ibunya karena dia terlalu lama mengantar nasi kotaknya tadi. Ibunya tidak tahu alasan kenapa Tian terlalu lama. Tian pun mau tidak mau harus menghabiskan semua orderan yang dibatalkan itu. Di saat makan, Tian melihat kontak yang dia dapatkan dari Yang tadi. Dia bergumam, membayangkan suara Yang apakah akan seperti penyanyi terkenal. Ibu Tian yang mendengar celotehan anaknya itu membalasnya dengan, "像你妈妈。妈，你干嘛？都偷看啊！偷看什么东西呀？" Si ibu menyuruh untuk menghabiskan semua nasi kotaknya, yang ternyata sudah disapu bersih sama Tian. Melihat anaknya udah terlalu banyak makan, dia menyuruhnya untuk segera berolahraga agar tidak memiliki perut donat seperti ayah dan ibunya. Ibunya bercerita kalau dulu saat menikah, sebenarnya ibunya memiliki tubuh langsing dan seksi. Tetapi setelah makan nasi kotak ayahnya, tiba-tiba menjadi perut donat seperti itu.
Mendengar ibunya bernostalgia seperti itu, Tian menghibur ibunya dengan mengelus-ngelus perut ibunya, seperti seakan ibunya sedang hamil. Kemudian di depan sebuah gedung, Tian sedang menjual nasi kotaknya. Dia terpaksa membubarkan antrian nasi kotaknya karena nasi kotaknya tinggal satu. Tian menyisakan satu kotak nasi itu karena dia ingin memberikannya kepada Yang. Beberapa saat kemudian, Yang sampai di situ dan menepuk pundak Tian. Dengan menggunakan bahasa isyarat, mereka berdua benar-benar menikmati percakapan mereka. Melihat senyuman Yang, Tian mencoba mengambil gambar Yang dengan ponselnya. Gadis cantik itu pun tidak keberatan dengan itu. Yang terlihat menikmati nasi kotak Tian. Saat ingin membayar nasi kotaknya, ternyata uang dia tidak cukup. Tian yang mengetahui itu bilang agar tak perlu dipikirkan, alias tidak perlu dibayar. Tentu saja, hal itu membuat Yang tak enak. Dia berjanji akan membayarnya di lain hari. Kemudian Tian mengusulkan kalau dia mau diajak nonton ke bioskop. Dia tak perlu membayar nasi kotaknya. Sepertinya Tian kurang beruntung karena filmnya terlalu lama. Yang tidak bisa menerima ajakan Tian karena dia sudah mempunyai jadwal yang padat. Sebagai gantinya, Yang mengajak Tian untuk pergi ke kolam renang bersama kakaknya. Ternyata kolam renang itu seperti kolam renang khusus untuk para penyandang difabel. Di situ terlihat mentor memberi arahan kepada salah satu perenang, tetapi perenang itu tidak paham yang dimaksud mentor. Kakak Yang mengerti yang dimaksud mentor. Kemudian dia menjelaskan ke perenang itu. Tian yang melihat itu kagum. Yang kemudian menjelaskan kalau kakaknya bisa membaca ekspresi muka. Itu adalah kebiasaan kakaknya sejak kecil. Di situ Tian bertanya kepada Yang tentang kehidupannya. Kenapa dia yang bekerja bukan kakaknya? Alasannya sederhana, yaitu agar kakaknya bisa fokus di kelas renang. Pendekatan Tian terlihat mulus. Sekarang dia bisa bermain di rumah Yang. Sebelum berangkat, dia mencoba membuat sup spesial. Seperti biasa, Tian selalu bergumam membayangkan Yang di depannya. Sampai-sampai kehadiran ibunya di belakangnya saja dia tidak tahu. Si ibu pun cuma bisa tersenyum melihat tingkah anaknya itu. Di rumah Yang, Tian agak terkejut dengan dekorasi rumah gadis cantik itu. Tian bertanya, kenapa? Di rumah Yang barang-barang seperti lemari, meja, kursi sangat sedikit. Gadis itu pun menjawab kalau penyandang tunarungu membutuhkan lebih banyak bantuan visual agar merasa nyaman. Tidak hanya itu, Tian juga terkejut kalau banyak medali terpajang di rumah Yang. Yang menjelaskan kalau semua itu adalah medali kakaknya. Dia sangat bangga dengan kakaknya, sampai-sampai dia membandingkan dengan dirinya dan bilang kalau dirinya cuma bisa main saja. Tian yang melihat itu tentu saja langsung membantahnya, karena di mata Tian, Yang adalah orang yang bekerja keras, karena dia yang menanggung biaya hidup setelah ibunya meninggal dan ayahnya bekerja ke luar negeri. Oke, adegan berpindah ketika Yang sedang berganti baju. Tian melihat momen langka itu dengan imajinasi aktifnya, membayangkan Yang sedang berganti pakaian sampai-sampai keluar darah di hidungnya.
beruntung. Yang tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan Tian. Selanjutnya, scene berpindah ke sebuah jalan yang banyak menampilkan orang-orang melakukan pertunjukan. Di situ ternyata tempat Yang bekerja, yaitu menjadi boneka dan akan bergerak ketika ada orang lain yang memberinya uang. Penampilan Yang sangat memukau, sampai-sampai membuat orang di sekitarnya penasaran dengannya. Setelah hari menjelang malam, Tian mengajaknya makan. Karena Yang baru saja mendapat uang yang lumayan, dia bilang dialah yang akan mentraktir makanannya. Mereka berdua terlihat sangat menikmati makanan mereka. Yang memberitahu Tian kalau sudah lama dia merasa puas saat makan seperti ini. Tentu saja hal itu membuat Tian senang karena dia mengajaknya di situ. Yang di awal sudah bilang kalau sekarang dialah yang akan mentraktirnya. Saat dia sedang sibuk menghitung uang recehnya, Tian tiba-tiba membayarnya dengan uangnya karena ada pelanggan lain yang menunggu meja itu. Namun, ternyata hal itu memicu pertengkaran mereka. Yang kecewa dengan apa yang dilakukan Tian, karena uang jerih payah Yang tidak dianggap oleh Tian. Tian menjelaskan kalau itu karena mejanya sudah ada yang mengantri. Tetapi menurut Yang harusnya menunggu dia menghitung uang receh itu wajar, karena dia bilang akan mentraktirnya. Tetapi malah Tian yang membayarnya. Lebih buruknya, dia menganggap Tian malu kalau dia membayarnya menggunakan uang receh. Setelah itu, Yang pergi meninggalkan Tian dengan rasa kecewa. Nasib malang menimpa Yang. Saat dia sedang asik pergi bersama Tian, meskipun diakhiri pertengkaran, ternyata kakak Yang sedang mengalami musibah. Kakak Yang terjebak dalam rumah saat apartemennya mengalami kebakaran. Kakaknya itu sekarang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Panik. Tentu saja itu yang dirasakan Yang. Saat sampai di rumah sakit, Yang meminta maaf kepada kakaknya. Kalau saja dia pulang lebih cepat, musibah itu pun tak akan terjadi. Rasa bersalah menghantui Yang. Dia pun kemudian ditenangkan oleh kakaknya agar tidak menyalahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Yang pergi menjenguk kakaknya. Sebelum sampai di kamar kakaknya, dia melihat teman kakaknya yang sama-sama berenang sedang membicarakan nasib kakaknya itu. Mereka bilang kalau kakaknya kemungkinan tidak bisa mengikuti perlombaan karena kondisi tubuhnya yang lumayan buruk, yaitu mengalami luka di tenggorokan dan tulang rusuknya. Tentu saja hal itu sangat berdampak untuk atlet berenang. Rasa bersalahnya semakin menjadi. Dia kemudian berbicara kepada kakaknya mengenai hal itu. Tetapi kakaknya menyuruh Yang agar tidak terlalu mengkhawatirkannya. Scene berpindah ke Tian. Pertengkaran dengan Yang tentu membuat dia sangat menyesal. Sebenarnya dia ingin meminta maaf, tetapi dia tidak bisa menemukan Yang dimanapun, baik di kolam renang maupun di jalanan yang biasa menjadi tempat Yang mencari uang. Dia kembali makan di tempat dia makan bersama Yang kemarin. Karena Tian tidak bersama Yang, pemilik toko itu berbicara di belakangnya dan mengejek Yang dengan berkata, mendengar hal itu tentu saja membuat Tian marah. Tetapi
sayangnya tidak sampai baku hantam. Dia cuman membalasnya dengan bilang kalau yang itu tunarungu, bukan bisu. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan makanannya yang masih utuh karena nafsu makannya sudah hilang. Di sisi lain, Yang sedang menemani kakaknya latihan. Yang ternyata efek musibah kemarin masih berefek pada kakaknya. Dia pun langsung menghampiri kakaknya yang terlihat kesusahan bernafas. Dengan wajah yang murung, Tian tetap menjalani rutinitasnya. Ayah Tian yang melihat itu mencoba berbicara dengan anak laki-lakinya itu. Dimulailah obrolan ayah dan anak. Tian tidak mengira kalau dulu ayahnya mempunyai masa lalu yang menakjubkan, yaitu pernah ditolak oleh ibunya sebanyak 23 kali. Dia mencoba menghibur Tian dengan menceritakan masa lalunya yang penuh perjuangan demi mendapatkan hati ibunya. Sampai ketika Tian bertanya kepada ayahnya, 听不见的人谈恋爱吗？ Ayahnya kemudian meninggalkan Tian pergi ke ruang pelanggan. Di situ ternyata sudah ditunggu oleh ibu Tian yang penasaran siapa sebenarnya gadis yang membuat Tian luluh. Dengan santai, ayah Tian menjawab, 那个女生听不见的。 听不见。 Melihat reaksi istrinya itu, ayah Tian mengira kalau istrinya tidak setuju dengan gadis pujaan anaknya. Ayah Tian mencoba menjelaskan kelebihan yang dimiliki Yang. Tetapi sebenarnya bukan masalah yang tunarungu yang membuat si ibu seperti berat hati, melainkan karena dia bingung bagaimana cara berkomunikasi dengan orang tunarungu. 是啊，也是。 Keesokan harinya, ketika toko mereka banyak pelanggan, si ibu bertanya di mana Tian, kenapa dia tidak ada di jam sibuk begini. Ayah Tian kemudian menjawabnya dengan bahasa isyarat. 哦，怎样？ Meskipun belum mahir, beruntung si ibu paham maksud ayah Tian. Di sini semakin jelas, ternyata Tian telah mendapatkan lampu hijau untuk Yang. Kemudian Tian pun pergi mengantarkan pesanan nasi kotak dengan membawa uang tambahan yang dikasih ibunya. Ibunya berpesan kalau uang itu bebas dia gunakan dan menyuruh Tian untuk kembali ceria. Setelah mengantar pesanan, Tian mampir ke rumah Yang. Sayangnya, rumah Yang tertutup rapat. Sebenarnya Yang ada di rumah saat itu, tetapi dia tidak berani bertemu dengan Tian. Karena merasa rumah itu kosong, Tian menaruh kotak di depan rumah itu. Melihat adiknya bertingkah aneh, kakaknya Yang mencoba melihat keluar. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa adiknya itu bertingkah aneh? Dan akhirnya dia tahu kalau mas-mas nasi kotak selama ini mempunyai hubungan dengan adiknya. Setelah Tian pergi, Yang langsung ngecek kotak yang ditinggalkan Tian tadi. Yang ternyata di dalamnya ada sebuah hiasan kaca berbentuk bangau. Adegan berpindah ke kolam renang. Seperti biasa, Yang pergi melihat kakaknya latihan berenang. Namun, saat bertemu dengan kakaknya, dia diabaikan. Yang merasa ada yang aneh dengan sikap kakaknya. Setelah menunggu beberapa saat, kakaknya kembali dan Yang mencoba mengajaknya untuk makan bersama. Tetapi kakaknya menolak dengan wajah yang sangat marah. Yang kaget dengan reaksi kakaknya itu. Kemudian dia pulang ke rumah dengan rasa sedih. Saat sampai di depan rumahnya,
ternyata Tian sudah berada di situ dengan menggunakan kostum berbentuk pohon. Tian kemudian mengirimi pesan Yang yang bertuliskan, Tian mempunyai caranya sendiri untuk meminta maaf. Dia mengirimi pesan itu dengan menganggap Yang adalah si burung bangau. Niat baik Tian ternyata tidak tepat waktunya. Yang yang baru saja dimarahi kakaknya cuman bisa membalas Tian kalau mungkin mereka berdua tidak cocok sebagai pasangan. Tian pun kemudian pulang dengan perasaan sedih. Sebenarnya itu bukan keinginan yang asli. Terlihat dia sedih setelah dia mengatakan itu ke Tian. Kemudian kakak Yang pulang dengan keadaan mabuk. Hal itu membuat Yang bertanya-tanya, bukankah itu akan mempengaruhi tubuhnya? Bukankah itu akan mempengaruhi performanya saat berenang? Saat dia bertanya begitu, jawaban kakaknya pun membuatnya semakin kaget. Bagi Yang bisa melihat kakaknya mendapat medali adalah mimpinya. Namun, kakaknya menganggap tanggung jawab itu sepertinya terlalu besar baginya. Karena adiknya rela melakukan apapun demi membantu kakaknya. Mulai waktu, biaya hidup, ataupun soal hutang-hutang yang mereka punya. Melihat ada yang tak biasa dengan kakaknya, Yang bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian kakaknya mulai mengatakan kalau performa kakaknya sekarang turun dan tidak mungkin akan diikut sertakan dalam perlombaan. Tidak ikut serta lomba berarti gagal mendapatkan medali dan uang, yang berarti perjuangan Yang mengorbankan waktunya demi kakaknya menjadi sia-sia. Itulah yang dia pikirkan. Dia merasa menjadi beban adiknya sendiri. Melihat penjelasan kakaknya itu, Yang kemudian bilang kalau kakaknya bukanlah beban baginya. Justru merupakan sosok kakak yang selalu dia banggakan. Dia menceritakan kejadian masa kecilnya yang selalu dilindungi oleh kakaknya ketika ada yang mengganggunya. Seketika hal itu membuat perasaan kakaknya tersentuh. Mereka pun akhirnya berpelukan. Karena kondisi mereka berdua sudah berbaikan, kedua gadis itu pun pergi berlibur di sebuah tempat. Di situ mereka bisa melihat sebuah area yang luas, yang mana banyak burung berterbangan di situ. Kakak Yang terpukau dengan apa yang dia lihat. Mungkin sudah lama sekali dia pergi berlibur berduaan dengan adik tersayangnya. Yang kemudian berkata kalau ada seorang laki-laki yang berkata kalau Yang mirip dengan burung bangau. Mendengar itu, kakak Yang menebak kalau laki-laki itu adalah si Tian dan berkata kalau mereka berdua akan menjadi pasangan yang cocok. Namun, Yang tidak berpikir begitu. Dia menjelaskan ke kakaknya kalau Tian itu juga seorang tunarungu. Jadi selama ini Yang menganggap Tian adalah seorang tunarungu karena selalu berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Sangat tidak logis jawabannya. Itulah yang dipikirkan kakaknya, karena selama ini dia sudah merawat kakaknya yang tunarungu. Tidak ada alasan lain kenapa dia merasa tidak cocok dengan Tian. Kakaknya pun memastikan kalau alasan sebenarnya adalah dia sendiri. Yang merasa belum bisa meninggalkan kakaknya sendirian. Tetapi di sini kakaknya bilang kalau dia ingin Yang terbang seperti burung bangau yang tidak menetap di suatu tempat.
dia akan sangat senang jika Yang mau meninggalkan kakaknya demi pujaan hatinya. Namun, hal tersebut malah dianggap Yang kalau kakaknya tak ingin Yang ada di sisinya. Dengan sabar, sang kakak pun menjelaskan kalau dia hanya ingin Yang percaya kalau kakaknya bisa mandiri dan akan selalu mendukung Yang untuk mengejar lelaki pujaannya. Hati Yang pun dibanjiri kebahagiaan ketika kakaknya berkata seperti itu. Sementara itu, Tian baru saja mengantar nasi kotak. Melihat kedua orang tuanya menerima sebuah surat dari seseorang yang ternyata dari Yang. Di surat itu banyak berupa gambar makanan yang selama ini Tian kasih kepadanya dan sejumlah uang. Dari situ Yang mencoba membayar semua makanan yang dia dapat dari Tian. Tian kemudian langsung berlari keluar untuk mengejar Yang. Namun belum sampai keluar rumah, dia kembali dengan wajah yang lesu. Orang tuanya heran, kenapa dia tidak jadi keluar. Di situ Tian bilang, kalaupun dia berhasil mengejar Yang, apa boleh dia membawanya ke tokonya. Di sini Tian masih belum yakin dengan orang tuanya, apakah mereka mau menerima Yang atau tidak. Orang tua Tian baru sadar, ternyata gadis yang membawa surat tadi adalah gadis yang meluluhkan hati Tian. Beruntung, Tian mempunyai orang tua seperti mereka. Si ibu langsung bertanya kepada ayah, kalau 听过吧？啊早一天我们去报名那个手语课好了。 啊， mendengar kedua orang tuanya berkata seperti itu, Tian langsung mencium kedua orang tuanya. Raut wajahnya langsung dipenuhi rasa gembira. Tian kemudian langsung menancap gasnya untuk menemui Yang. Akhirnya, dia menemukan Yang di kolam renang biasanya. Di situ Tian berkata di belakang Yang kalau dia menyukai Yang dan tak perlu khawatir dengan orang tuanya. Yang langsung terdiam, seakan dia mendengar apa yang dikatakan Tian tadi. Tian mencoba mencium Yang dari belakang. Saat dia sadar kalau Yang sudah berbalik, dia kemudian langsung meloncat ke kolam renang untuk menutupi rasa malunya. Tian kemudian mengajak Yang ke rumahnya secara langsung. Yang bertanya, apa alasannya Tian mengajaknya ke rumahnya. Tian menjawab kalau dia akan memberikan Yang pekerjaan di tokonya. Di sini terlihat Tian tidak berani berkata sebenarnya. Saat perjalanan ke rumahnya, Tian merasakan ada yang berubah dari Yang. Yang melingkarkan tangannya di perut Tian saat berboncengan. Tian yang merasakan tangan lembut Yang cuma bisa tersenyum. Sesampainya di rumah, Yang disambut orang tua Tian. Karena keterampilan bahasa isyarat mereka yang masih minim, orang tua Tian mencoba yang terbaik agar perkataan mereka dipahami Yang, yaitu dengan membuat sebuah tulisan di buku. Dimulai dengan perkenalan dan menjelaskan kalau anak lelaki mereka, Tian, memiliki sifat seperti Yang berarti mereka berdua sangat cocok menjadi sebuah pasangan. Sampai akhirnya lembaran terakhir pun terlihat yang bertuliskan, 所以你愿意嫁给他吗？ Sontak itu membuat Tian kaget karena menurutnya terlalu dini untuk mengajaknya menikah, karena mereka berdua pun belum pacaran selama ini. Namun sesuatu hal yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba
Yang berkata, 放了什么油啊？我愿意。 Ya, dia berkata dengan mulutnya sendiri. Semua orang di situ langsung terdiam dan tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Selama ini, Tian menganggap Yang tunarungu, dan Yang juga menganggap Tian tunarungu. Itulah yang membuat mereka selalu menggunakan bahasa isyarat, dan kesalahpahaman itu pun terjadi sampai sekarang. Jadi, Yang tahu alasan sebenarnya dia diajak bertemu dengan orang tua Tian. 在应该是算在背后说。 你都听到了。 Karena Yang menerima cinta Tian, semua orang di situ pun dipenuhi rasa bahagia. 听到没有？听到没有？他说他喜欢他。 我也听到了。 Scene berganti di sebuah kamar. Di sini Yang bertanya kepada Tian, kenapa dia sangat pandai berbahasa isyarat. Dia bilang kalau sewaktu masih kuliah, dia ditawari dosennya apakah dia berminat berbahasa isyarat dan belajar lagi semenjak mengenal Yang. Di sisi lain, Yang belajar bahasa isyarat karena sewaktu kecil kakaknya pernah bertanya, 小朋问我说：“钢琴的声音是不是很好听？” dari situ Yang mencoba terbaik agar kakaknya mengerti semua suara. Waktu sudah berlalu selama 4 tahun. Terlihat Yang dan Tian sedang menjadi supporter untuk kakaknya yang sedang mengikuti lomba berenang dengan penuh semangat dan gembira. Selesai.